Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Hyun, Feng Shuir berkata dengan lembut, jika kamu tidak pernah bisa melihatnya lagi, apakah kamu benar-benar tidak bahagia selama sisa hidupmu? Yunche menggelengkan kepalanya, menatap Feng Shuir dan berkata, dengan kalian semua di sisiku, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Namun akan ada celah dalam jiwaku yang tidak akan pernah bisa terisi. Saat itu, keraguan-raguankulah yang membuatku kehilangan peri kecil selamanya. Aku tidak ingin mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya. Kak permaisuri setan kecil, kakak Suer, biarkan dia pergi, kata Su Linger pelan. Dia adalah satu-satunya yang tidak menyatakan keberatannya selama ini. Apa gunanya keberatan kita? Kata permaisuri setan kecil dengan lemah. Untuk hal-hal yang dia bertekad untuk lakukan, kapan pernah ada orang yang benar-benar bisa menghentikannya? Saat Yunche hendak mengatakan sesuatu, permaisuri setan kecil tiba-tiba memotongnya. Yunche, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Anda harus tahu lebih baik dari kami semua tempat seperti apa alam dewa itu. Jika Anda masih bertekad untuk pergi, itu artinya bagi Anda, ada alasan mengapa Anda mutlak harus pergi. Sebagai wanitamu, bagaimana aku bisa menghentikanmu? Mata Yunche bergerak sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa permaisuri setan kecil, dengan temperamennya yang kuat, akan menyetujui hal ini dengan mudah. Hatinya terasa hangat tapi di saat yang sama, dia merasa bersalah. Tapi, kamu harus berjanji padaku dua hal. Suara permaisuri iblis kecil tiba-tiba menjadi dingin. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Jika Anda berjanji untuk melakukan dua hal ini, saya akan menyetujui metode penyembuhan yang Anda dan Linger usulkan dan Anda dapat menuju ke alam dewa tanpa harus mengkhawatirkan saya. Atau, bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata setelah atau yang lain, Yunche sudah memeluk tubuh lembutnya dari belakang. Kai, aku tahu, kamu selalu mentolerirku, aku akan berjanji padamu sekarang, ini akan menjadi kali terakhir aku bersikap egois. Tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan kali ini, aku akan berjanji padamu. Mentolerir. Anda benar-benar berpikir, saya ingin bertoleransi. Permaisuri iblis kecil berkata dengan lembut dalam pikirannya, jika jiwamu tidak lengkap, bukan hanya kamu yang hancur. Oke, ingat apa yang kamu katakan. Permaisuri setan kecil menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk membuat kata-katanya sendiri lebih dingin dan lebih tegas dari sebelumnya. Hal pertama yang aku ingin kamu berjanji padaku adalah, kamu benar-benar tidak boleh mati. Yunche menganggukkan kepalanya perlahan dan berkata dengan suara lembut, Kai, Suer, Linger, jangan khawatir. Saya tidak akan pergi ke alam dewa untuk mencari jalan ilahi dan saya tidak akan membalas dendam pada seseorang. Aku hanya ingin bertemu tuanku lagi, tidak akan ada bahaya apapun. Karena aku menyelamatkan nyawa Mu Bingyun dan memiliki hubungan dengan Frozen Cloud Asgard, setelah dia membawaku ke alam dewa, dia pasti akan melindungi dan membantuku. Saya pikir akan sulit untuk masuk ke dalam bahaya meskipun saya menginginkannya. Jadi, kamu tidak perlu terlalu khawatir, baiklah, aku akan berjanji dulu. Setelah saya tiba di alam dewa, saya pasti tidak akan mendekati sesuatu yang berbahaya. Setelah melihat tuanku, aku akan kembali tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Saat itu, ketika kamu kembali dari alam iblis ilusi ke benua langit yang mendalam, kamu mengatakan sesuatu yang mirip dengan itu, kata permaisuri iblis kecil dengan dingin. Tapi saat aku melihatmu lagi, kamu sudah setengah mati. Yunche terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata dengan malu-malu, kalau begitu aku berjanji lagi, oke. Dengan kepribadianmu, apa gunanya meskipun kamu berjanji 10 juta kali? Kata permaisuri setan kecil dengan dingin.
Saya hanya berharap ketika Anda akan melakukan sesuatu yang berbahaya, Anda akan memikirkan apa yang saya katakan hari ini, memikirkan tentang orang tua Anda, kakek Anda, Chang Yue Anda, Suer Anda, Linger Anda, Lingqi Anda, dan saya. Pikirkan jika Anda mati di alam dewa, berapa banyak orang yang akan menderita seumur hidup karena Anda. Dan mereka adalah orang-orang yang paling peduli dan mengkhawatirkanmu. Aku tahu, pelukan Yun Che semakin erat saat ini. Kata-katanya ini menyentuhnya dari lubuk hatinya. Selama beberapa tahun terakhir, aku membuat kalian semua sangat khawatir. Tapi, kali ini berbeda dengan sebelumnya. Entah itu benua langit yang mendalam atau alam iblis ilusi, ada terlalu banyak hal yang harus aku lindungi dengan segenap kekuatanku, termasuk kalian semua. Namun kali ini pergi ke alam dewa, saya hanya ingin melihat satu orang. Setelah memenuhi keinginan itu, saya akan segera kembali. Saya berjanji kepada kalian semua, selama jangka waktu ini, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Biarpun ada kemungkinan bahaya, aku pasti tidak akan mendekat, oke? Kakak Yun, kamu harus mengingat janjimu. Memikirkan tentang perpisahan yang akan datang, Feng Shuer berusaha keras menahan air matanya sejak awal, namun matanya masih memerah saat ini. Hal kedua, permaisuri setan kecil menarik napas kecil, payudaranya yang besar naik dan turun dengan lembut. Kamu tadi mengatakan bahwa Dewa Gagak Emas telah memberitahumu bahwa kamu harus menemuinya dalam waktu 5 tahun atau tidak akan ada kemungkinan untuk bertemu dengannya lagi. Lalu, paling lama 5 tahun. Dalam 5 tahun, apakah Anda melihatnya atau tidak, Anda harus kembali. Bahkan tidak 1 hari pun lagi. Oke, Yun Che menyetujui tanpa ragu-ragu, aku berjanji pada kalian semua, dalam waktu 5 tahun, entah aku menemukannya atau tidak, aku pasti akan kembali. Setelah meninggalkan istana kekaisaran iblis, langit sudah gelap gulita. Pergi ke alam dewa adalah sesuatu yang terlalu penting, dia mungkin akan pergi selama bertahun-tahun. Setelah memberitahu permaisuri setan kecil dan yang lainnya, dia masih perlu memberitahu orang tuanya, Chang Yue dari kota kekaisaran Blue Wind, kakek dan Lingqi dari kota awan terapung, dan Xia Yuanba dari suaka Raja Absolut. Su Linger menemaninya di sisinya. Linger, tentang masalah ini, apakah aku terlalu egois dan berlebihan? Yun Che menghela nafas dan bertanya. Ia merasa keputusannya akan mengacaukan suasana hati dan kehidupan semua orang di sekitarnya. Su Linger tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setengah tahun yang lalu, bukankah kamu melakukan hal serupa? Dan saat itu untukku. Anda dengan paksa menuju ke benua Azure Cloud dan menyembunyikannya dari orang lain agar mereka tidak khawatir. Dibandingkan kali ini, hal itu tampak lebih egois. Tapi, jika bukan karena keegoisanmu, aku mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Masih tertinggal. Kakak Yun Che, ada banyak orang di hatimu tetapi kamu sangat serius dan gigih terhadap setiap orang. Ini juga mengapa mereka semua bersedia mengikatkan hati mereka kepada Anda. Kamu juga sama terhadap gurumu dan aku yakin dia sama sekali tidak kejam terhadapmu seperti saat dia pergi. Kakak Yun Che, semoga sukses di alam dewa. Temukan tuanmu Jasmine segera dan kembalilah lebih awal. Masing-masing dari kami akan menunggumu siang dan malam. Ada senyuman di wajah cantik Su Linger namun air mata tersembunyi di balik matanya yang indah. Mereka terpisah seumur hidup dan di bawah roda takdir, mereka akhirnya bertemu kembali. Tapi hanya dalam waktu setengah tahun, mereka menghadapi perpisahan lagi, dia lebih enggan dan khawatir dibandingkan orang lain. Linger, terima kasih, hati Yun Che terasa sangat hangat. Di antara kita, kata-kata terima kasih tidak diperlukan, Su Linger menyandarkan tubuhnya di dada Yun Che dan berkata dengan lembut. Linger, aku masih membutuhkanmu, melakukan satu hal untukku.
Yunce melihat ke depan dan tatapannya menjadi jauh. Dalam waktu paling lama 2 atau 3 tahun, kekuatan mendalam Sue akan menembus Sovereign mendalam dan memasuki alam mendalam ilahi yang sebenarnya. Dan pada saat itu, jika aku masih belum kembali, dia mungkin akan pergi ke alam dewa untuk mencariku. Ketika saatnya tiba, kamu harus membantuku menghentikannya. Kakak Yunce, jangan khawatir. Bahkan tanpa aku, Kak Permaisuri Iblis kecil akan menghentikannya dan Kak Suer tidak akan terlalu impulsif. Atau yang lain, mereka akan bersikeras untuk pergi bersamamu ke alam dewa. Meskipun perimu dan muridnya hanya dapat membawa 1 orang lagi, kamu dapat membawa mereka semua menggunakan tabut mendalam primordial. Apakah kamu benar-benar mengira mereka akan melakukannya? Belum memikirkan hal itu, jawab Sulinger dengan lembut. Yunce tiba-tiba terdiam. Sulinger tiba-tiba terkekeh. Kak Permaisuri Iblis kecil dan Kakak Suer tidak menyadari kecantikan mereka sendiri. Salah satunya adalah keindahan nomor 1 dari alam iblis ilusi, yang lainnya adalah keindahan nomor 1 di benua langit yang mendalam. Bahkan aku, seorang gadis, sering kali terpesona hanya dengan melihatnya. Orang-orang di alam dewa akan menjadi gila jika melihat mereka. Jika mereka menemanimu ke alam dewa, mereka akan membawakanmu masalah yang tak ada habisnya. Sebenarnya jauh lebih aman jika Anda pergi sendiri. Tiba-tiba aku bertanya-tanya apakah kamu akan membawa beberapa dewi dari langit pada hari kamu kembali. Hahaha, bagaimana mungkin? Yunce mulai tertawa. Itu sangat mungkin. Sulinger memandangnya, matanya yang mendidih transparan karena keseriusan. Bagaimanapun, kakakku Yunce adalah pria terbaik di seluruh dunia. Bahkan Dewi Langit pun pasti belum pernah melihat pria sempurna seperti kakakku Yunce. Mungkin mereka semua akan terpikat oleh Anda. Saya pikir akan lebih baik bagi ayah, ibu, saya, dan saudara perempuan lainnya untuk bersiap sejak dini. Hahaha, Yunce memeluk Sulinger erat-erat dan mulai tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya langsung jauh lebih baik. Yunce dengan sungguh-sungguh memberi tahu semua orang tentang keputusannya untuk pergi ke alam dewa. Masih ada 1 bulan sebelum keberangkatannya bersama Mu Bingyun dan muridnya. Selama bulan ini, dia berhenti berlatih dan menghabiskan setiap hari bersama keluarga dan kecantikannya. Pada saat yang sama, dia membutuhkan waktu 4 jam setiap hari untuk mengeluarkan racun untuk Mu Bingyun. Di bawah kekuatan pemurnian yang kuat dari mutiara racun langit, racun 1000 tahun di tubuh Mu Bingyun menjadi semakin lemah setiap hari dan tidak ada lagi tanda-tanda penyebarannya lagi. Mulai dari hari kelima, Yunce tidak lagi membutuhkan dukungan kekuatan dewa kemarahan. Dengan energi mendalam Mu Bingyun yang perlahan pulih, tubuhnya dengan cepat memperoleh vitalitas yang semakin kaya dan tak terbatas. Hari ini, setelah mengeluarkan racun untuk Mu Bingyun sekali lagi, Yunce mengambil kembali telapak tangannya. Kilatan api gagak emas menyala di tubuhnya dan mengeringkan semua kristal es kental yang terbentuk dari keringatnya. Mu Bingyun duduk dari kasur es, matanya terfokus pada Yunce. Untuk sesaat, dia berbicara perlahan, bahkan tanpa darah dan jiwa Ice Phoenix sebagai basis, kamu masih bisa dengan paksa mengolah Canon Ice Phoenix God Investiture. Ini sudah sangat tidak normal dan pada saat yang sama Anda sebenarnya memiliki kekuatan dewa gagak emas. Air dan api saling bertentangan. Anda tidak hanya menggabungkan keduanya ke dalam tubuh Anda juga dapat mengontrolnya dengan begitu bebas, sungguh luar biasa. Pikiran Yunce berubah dengan cepat, mencoba memberikan penjelasan. Untuk dapat mencapai 2 hal ini, mungkin 9 tubuh indah yang mendalam yang legendaris yang muncul sekali dalam beberapa juta tahun yang dapat lepas dari hukum dan batasan alam dapat melakukannya. Tapi 9 tubuh yang sangat indah hanya muncul pada wanita. Mata Mu Bingyun sedikit memadat saat dia menatap Yunce. Bisakah kamu berkultivasi ganda dengan seorang wanita yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah?
Mungkin. Yun Ce dengan santai berbohong tapi dia mengerang di dalam hatinya. King Yue, istriku memang memiliki 9 tubuh yang sangat indah. Aku ingin, tapi dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. King Yue, Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, perimu, kemana formasi teleportasi yang kamu tinggalkan di Frozen and Divine Hall saat itu mengirim orang? Mu Bingyun mendengar pertanyaan itu tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu. 1000 tahun yang lalu, karena ramalan, bencana 1000 tahun, yang dibuat oleh klan takdir surga untuk Frozen Cloud Asgard, aku takut ramalan itu menjadi kenyataan. Aku meninggalkan seutas harapan untuk Frozen Cloud Asgard dalam bencana dengan melepaskan kekuatan batu dimensional dan menempa formasi teleportasi dimensional yang sederhana itu. Namun, lokasi targetnya telah ditentukan jadi saya tidak tahu di mana ia akan memindahkan seseorang. Tapi aku tahu bahwa kekuatan batu dimensional bisa mengirim seseorang ke tempat yang sangat jauh, bahkan mencapai alam dewa bukanlah suatu hal yang mustahil. Jadi begitu, meskipun dia sudah tahu kemungkinan besar inilah jawabannya, Yun Ce masih sangat kecewa. Sebelum saya menyadarinya, sudah lebih dari 5 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. King Yue, di mana kamu sekarang? Perimu, bolehkah aku menyusahkanmu untuk memberitahuku tentang alam dewa, misalnya, hal-hal tentang alam song saljumu? Yun Ce hampir tidak tahu apa-apa tentang alam para dewa. Satu-satunya sumber informasi adalah ketika Jasmine sesekali menyebutkannya. Karena alam Snow Song adalah alam bintang pertama di alam dewa yang dia tuju, dia setidaknya harus membuat persiapan paling dasar. Saat itu, Mu Bingyun secara sukarela menyebutkan bahwa dia akan memberitahu Yun Ce tentang alam dewa. Sekarang Yun Ce bertanya, Mu Bingyun mengangguk sebelum menceritakan, alam para dewa adalah tempat tinggal para dewa dan iblis selama era primordial. Meskipun era para dewa dan iblis telah berakhir dan tidak ada lagi dewa sejati di dunia ini, banyak harta mistik yang tertinggal di tempat mereka dulu tinggal. Beberapa dewa yang tidak mau menghilang begitu saja juga meninggalkan garis keturunan, seni mendalam, atau bahkan warisan jiwa. Hal yang paling penting adalah karena ini adalah tempat bersemayamnya para dewa dan iblis beberapa miliar tahun yang lalu, aura unsurnya sangat kaya. Dengan demikian, hukumnya jauh melampaui hukum yang ada di planet lain. Di sana, kecepatan kemajuan seseorang jauh melampaui dunia lain. Penerobosan alam dan pemahaman hukum juga jauh lebih sederhana dibandingkan di dunia lain. Ketika Mu Bingyun menjelaskan sampai saat ini, dia diam-diam melirik Yun Ce. Karena kamu mampu maju dengan kecepatan yang mengejutkan di benua langit yang mendalam yang memiliki aura yang tipis dan keruh serta hukum yang lebih rendah, jika kamu berada di alam song salju, sangat mungkin kamu akan sama dengan Xiaolan dan melangkah ke jalan ilahi sebelum usia 20 tahun. Yun Ce mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengangguk. Mu Xiaolan baru berusia 19 tahun ini, kekuatannya yang menakutkan, seperti yang diharapkan, sudah dalam jalan ilahi. Jalan ilahi yang dikejar dengan gila-gilaan oleh Xuan Yuan Wentian telah dicapai oleh seorang gadis kecil berusia 19 tahun di alam dewa, jika pasangan guru dan murid ini datang setengah tahun sebelumnya dan Mu Xiaolan berdiri di depan Xuan Yuan Wentian, menurutnya bahwa dia bahkan tidak perlu keluar, Xuan Yuan Wentian akan langsung mati karena marah. Artinya, gadis kecil itu, maksudku Mu Xiaolan juga menjadi bakat langka di alam dewa. Yun Ce bertanya, wajar jika seseorang yang bisa memasuki istana es Phoenix memiliki bakat yang baik, kata Mu Bingyun tanpa basa-basi. Garis kompleksitas yang tak dapat diungkapkan muncul di kedalaman matanya saat dia melanjutkan. Xiaolan pasti salah paham padamu sehingga menyebabkan dia mengatakan hal-hal yang agak bermusuhan padamu, tapi dia adalah anak yang sangat baik. Tahun-tahun ini, juga sangat berat baginya. Yun Ce ternganga kaget, karena penilaian Mu Bingyun terhadap Mu Xiaolan jelas bagus.
Bagi benua langit yang mendalam, seorang anak berusia 19 tahun yang melangkah ke jalan ilahi pasti tidak memiliki pendahulu atau penerus. Tapi di alam dewa, tidak, alam song salju mereka, itu hanya bagus. Seberapa mengerikankah alam Snow Song ini? Dia telah disebut sebagai orang terkemuka dalam sejarah di benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Dengan kekuatan yang dijuluki orang terkemuka dalam sejarah, di dunia ini, di level manakah dia berada di alam lagu salju? Di level manakah dia berada di seluruh alam dewa? Pertanyaan ini mungkin sedikit menyinggung. Setelah beberapa saat tercengang, Yunce masih bertanya pada akhirnya. Di peringkat berapa alam Snow Song di seluruh alam dewa? Mu Bingyun tidak mengerutkan kening karena pertanyaannya yang jelas-jelas tidak sopan. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, alam para dewa tidak sebesar yang kamu bayangkan. Hanya ada total 40.000 alam bintang dan setiap alam bintang dibagi menurut tingkat kekuatannya. Ada alam bintang rendah, alam bintang menengah, dan alam bintang atas. Ada 30.000 alam bintang rendah, 8.000 alam bintang menengah, dan 2.000 yang tersisa adalah alam bintang atas terkuat. Mulut Yunce ternganga lagi dan tidak menutup untuk waktu yang lama. Total, 40.000 alam bintang. Dan ini tidak dianggap besar. Apa? Meskipun Yunce telah hidup selama 2 masa kehidupan, dia tidak pernah meninggalkan Blue Pole Star. Jasmine juga pernah mengatakan sebelumnya bahwa bintang kutub biru bahkan tidak bisa dianggap sebagai alam bintang. Paling-paling itu bisa dianggap sebagai planet, sebuah planet kecil. Dengan pengetahuannya selama 2 masa kehidupan, pada dasarnya masih mustahil baginya untuk membayangkan konsep seperti apa dunia raksasa yang memiliki total 40.000 alam bintang itu. Masing-masing dari mereka juga jauh melampaui bintang kutub biru. Di bintang kutub biru, apakah itu benua langit yang mendalam, alam iblis ilusi, atau benua awan azure, mereka yang mampu melintasi ketiga benua sekaligus jumlahnya sedikit dan mungkin saja tidak ada siapapun yang bisa melakukannya. Dalam dimensi kekacauan primal, bintang kutub biru hanyalah setetes air di lautan, atau mungkin bahkan bukan setetes air pun di lautan. Berdasarkan kekuatan total saja, Snow Song Realm dianggap sebagai alam tengah. Mu Bingyun melanjutkan, namun, Great Realm King dari alam Snow Song kita berada di peringkat pakar dimensi tertinggi dari cara ilahi. Dengan demikian, ranah Snow Song termasuk dalam eselon tertinggi dari 8.000 ranah bintang menengah. Bahkan dunia bintang atas tidak berani dengan mudah menyinggung kita. Dengan kata lain, kekuatan keseluruhan Snow Song Realm membuatnya menjadi dunia bintang tengah namun Great Realm King mereka tidak lebih lemah dari Great Realm King di dunia bintang atas. Raja Alam Hebat, Yunce bertanya dengan bingung. Raja Alam Agung adalah Raja Alam Bintang. Mereka adalah penguasa tertinggi di alam bintangnya masing-masing. Mereka bisa menjadi ahli terkuat di alam bintang dalam hal mendalam atau orang dengan otoritas tertinggi di alam bintang. Setelah jeda sebentar, dia sedikit ragu sebelum melanjutkan, Raja Alam Agung dari alam Song Salju kami adalah kakak perempuan saya. Jadi begitu, Yunce mengangguk pelan dan tetap terkejut untuk waktu yang lama. Alam dewa sungguh tak terbayangkan, sangat menakutkan dan sangat besar. Di dunia para dewa, orang seperti apa yang berada di peringkat teratas? Tidak heran bagaimana Mu Bingyun bisa tetap hidup di bawah racun seperti itu selama 1000 tahun. Kakak perempuannya adalah Great Realm King dari alam Snow Song, sehingga dia secara alami dapat mentransfer sumber daya sesuka hati. Sepertinya begitu dia tiba di alam Snow Song, dia harus mencoba untuk berkenalan dengan Great Realm King melalui Mu Bingyun jika dia memiliki kesempatan, jika dia mampu menempel pada kaki besar seperti itu, akan 100 kali lebih mudah baginya untuk bergerak di alam dewa. Bahkan jika, kemungkinan hal itu terjadi hampir mustahil. Lalu, di level berapa, alam dewa bintang berada?
Yun Che tampaknya mengatakan itu dengan santai tapi pikirannya sedikit tegang. Alam Dewa Bintang, tatapan Mu Bingyun sedikit berubah. Bagaimana kamu tahu tentang alam Dewa Bintang? Untuk sesaat, Yun Che tidak yakin bagaimana menjawabnya. Melihat ekspresi enggannya, Mu Bingyun tidak melanjutkan bertanya dan malah menjawab, alam Dewa Bintang tidak ada dalam tingkat alam Bintang 3. Yun Che terlihat terkejut, karena alam Dewa Bintang adalah alam raja yang telah melampaui alam bintang atas. Raja, alam, jantung Yun Che berdebar kencang, melampaui alam bintang atas. 40.000 alam bintang di alam dewa dibagi menjadi 4 wilayah dewa, wilayah ilahi timur, wilayah ilahi selatan, wilayah ilahi barat, dan wilayah ilahi utara. Di antaranya, wilayah ilahi barat adalah yang terbesar dan wilayah ilahi timur menjadi yang terbesar kedua. Selain 40.000 alam bintang bawah, menengah, dan atas, ada juga 17 alam raja yang berdiri di puncak seluruh alam dewa. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah kerajaan yang menguasai seluruh alam dewa. Dari 17 kerajaan ini, ada 6 di wilayah ilahi barat, 4 di wilayah ilahi timur, 3 di wilayah ilahi utara, dan 4 di wilayah ilahi selatan. Alam Song Salju kami terletak di utara wilayah ilahi timur dan alam Dewa Bintang yang Anda tanyakan juga berada di wilayah ilahi timur. Itu adalah salah satu dari 4 kerajaan besar di sana, keberadaan transenden yang bahkan alam Snow Songku hanya bisa mengaguminya. Mu Bingyun menatap Yun Che dengan penuh perhatian. Kamu hanya tahu sedikit tentang alam dewa, namun kamu tiba-tiba bertanya tentang alam Dewa Bintang. Mungkinkah alasan mengapa kamu bersikeras pergi ke alam dewa terkait dengan alam Dewa Bintang? Yun Che terdiam untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya sedikit menegang saat dia merasa semakin dingin setiap detiknya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ketidakberartiannya dan kenaifannya. Ia sadar bahwa mencari Jasmine kali ini akan sangat sulit. Dia tahu bahwa akan lebih sulit baginya untuk melihatnya semakin tinggi peringkat alam Dewa Bintang ini. Meskipun dia tahu nama itu, pada saat inilah dia akhirnya memahami kedudukannya dari Mu Bingyun. Alam Dewa Bintang tempat Jasmine tinggal sebenarnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun semua orang di alam dewa yang tidak dapat dia capai dengan kemampuannya sendiri semuanya adalah eksistensi tingkat penguasa. Di depan raksasa seperti itu, dia bahkan mungkin tidak sebanding dengan sebutir pasir di hadapan Samudra Biru, jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat Jasmine? Atas dasar bahwa hatinya mendambakannya. Melihat dia tiba-tiba berhenti berbicara, kulitnya menjadi semakin gelap dan gelap, Mu Bingyun sedikit mengerutkan alisnya yang berbentuk bulan sabit. Sepertinya desakanmu menuju alam dewa benar-benar ada hubungannya dengan alam Dewa Bintang. Apakah aku bisa mempercayaimu? Yun Che sedikit mengertakkan giginya saat dia mulai menyadari betapa sulitnya mencari Jasmine. Terlebih lagi, dia pada dasarnya tidak mengetahui satu hal pun tentang dunia para dewa yang tak terbatas. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah Mu Bingyun di depannya. Mu Bingyun berbalik dan matanya yang sedingin es dengan tenang menatapnya. Kamu menyelamatkan hidupku dan juga menyelamatkan Frozen Cloud Asgard. Saya tidak dapat menjamin seberapa besar bantuan yang dapat saya berikan kepada Anda, tetapi paling tidak, saya tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan Anda. Dada Yun Che naik turun. Dia menghembuskan napas dengan susah payah dan kemudian berkata dengan lembut, alasan mengapa aku ingin pergi ke alam dewa adalah untuk mencari seseorang, Dewa Bintang pembantaian surgawi, Dewa Bintang dari alam Dewa Bintang. Apa? Mu Bingyun, yang setenang air menuju kesembuhannya sebenarnya mengalami perubahan ekspresi pada saat itu juga. Matanya berkontraksi dengan parah saat guncangan hebat menyinari pipinya yang bersalju. Kemudian, dia sepertinya langsung memikirkan sesuatu dan keterkejutan di wajahnya yang bersalju perlahan mereda. Namun, tatapan aneh kini terlihat di matanya.
Jadi itulah yang terjadi. Ketika Dewa Bintang Pembantaian Surgawi menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke dunia ini. Namun kali ini, Yunce yang menerima kejutan besar. Apa katamu? Anda tidak perlu kaget. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti seperti apa keberadaan Dewa Bintang di alam dewa. Kejatuhan Dewa Bintang sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar di alam dewa. Alam Dewa Bintang adalah alam raja yang terletak di puncak alam para dewa. 12 Dewa Bintang di alam Dewa Bintang hanya ada di urutan kedua setelah Raja Alam Agung mereka. Kekuatan yang mereka miliki cukup untuk membuat semua praktisi di jalan ketuhanan gemetar hanya dengan mendengar namanya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Anda bayangkan. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, alam Snosong mendengar desas-desus bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi dari alam Dewa Bintang telah diam-diam dikomplotkan, dan mati karena racun yang sangat beracun. Hal ini menimbulkan gelombang besar dalam alam dewa selama beberapa tahun. Kemudian, kami mendengar rumor bahwa dia sebenarnya masih hidup. Baru-baru ini desas-desus menjadi kenyataan ketika banyak alam bintang menerima berita bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi telah dengan damai kembali ke alam Dewa Bintang. Namun, tidak ada yang tahu di mana dia berada selama beberapa tahun terakhir ini. Mu Bingyun menatap Yunce dalam-dalam. Saya dapat dengan mudah menyimpulkannya dari kata-kata Anda dan reaksi Anda juga memberi tahu saya jawabannya. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Anda juga tidak boleh menyebutkan hal ini kepada siapapun. Bisakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan jika aku ingin bertemu dengannya? Atau metode apa yang digunakan? Tekad dan kerinduan memadat di mata Yunce. Jadi Jasmine-ku sebenarnya adalah orang yang sekuat itu. Tidak mengherankan jika dia merasa semua orang dan segalanya berada di bawahnya. Itu sebenarnya bukan karena temperamennya tetapi karena levelnya saat ini. Baginya, segala sesuatu di dunia ini serendah semut. Selain aku, Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Planet tempat alam Dewa Bintang berada bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Lupakan untuk melihatnya, bahkan memasuki alam Dewa Bintang adalah sesuatu yang hampir mustahil, kecuali Anda bekerja keras selama ribuan tahun. Apa yang dikatakan Mu Bingyun tidak mematahkan semangat Yunce. Dia perlahan-lahan mengencangkan tinjunya, mengatupkan giginya erat-erat dan tiba-tiba mengucapkan setiap kata-katanya. Saya selalu percaya pada satu ungkapan, dan sepanjang hidup saya, selalu membuktikan ungkapan ini, di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Pada saat ini, kedalaman menakutkan muncul di mata Yunce. Matanya sebenarnya menyebabkan jiwa Mu Bingyun yang terpisah secara misterius merasa tersentuh. Dia belum pernah merasakan hal serupa dengan emosi ini selama beberapa ribu tahun dia tinggal di alam dewa. Karena kamu sudah bertekad, kata Mu Bingyun acuh tak acuh, mungkin ada metode yang bisa kamu coba. Metode apa? Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bergabunglah dengan Sekte Divine Ice Phoenix saya dan jadilah murid Sekte Divine Ice Phoenix saya. Kata Mu Bingyun dengan tenang. Pada awalnya, Yunce tertegun, tapi dia terus mendengarkan. Pergerakan di alam dewa jauh berbeda dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan sebelumnya. Terutama kerajaan besar, berbagai perubahan abnormal telah terjadi di dalamnya. 8 tahun yang lalu, alam langit abadi, salah satu kerajaan besar, telah mengumumkan peristiwa yang menggemparkan. Alam langit abadi, nama ini langsung menggugah hati Yunce. Dari 7 harta karun terbesar, harta karun peringkat keempat disebut Mutiara Langit Abadi, dan alam bintang ini disebut alam langit abadi. Mungkinkah keduanya memiliki semacam hubungan satu sama lain? Konvensi Dewa Mendalam Timur yang baru akan diadakan di alam langit abadi. Konvensi Dewa yang Mendalam, Wilayah Ilahi. Apa itu? Yunce bertanya.
Ini adalah pertemuan paling terhormat dalam sejarah alam para dewa. Wilayah ilahi timur memiliki total 9.000 alam bintang. Selain dari 4 kerajaan besar, semua kekuatan besar alam bintang dibatasi pada kriteria tertentu dan setiap praktisi mendalam di bawah usia 60 tahun diperbolehkan untuk mengambil bagian. Skala konvensi dewa yang mendalam sangatlah besar dan setiap kali diadakan, diperlukan persiapan yang lama dan kerusakan yang sangat besar akan terjadi. Konvensi dewa besar yang lalu akan diadakan setiap 3.000 tahun sekali. Hanya 700 tahun telah berlalu antara sesi ini dan sesi terakhir dan waktu persiapan sesi ini jauh lebih singkat dibandingkan sesi sebelumnya. Semakin Bingyun merincinya, semakin bingung Yunce. Dia bertanya, apa yang Anda maksud? Adalah agar saya bergabung dengan Sekte Divine Ice Phoenix Anda dan kemudian mewakili Sekte Divine Ice Phoenix Anda di konvensi dewa yang mendalam. Tentu saja tidak. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Waktu persiapan untuk konvensi dewa yang mendalam ini sangat singkat, hanya 10 tahun saja. Menurut waktu yang tersisa, tidak sampai 3 tahun lagi konvensi dewa yang mendalam dimulai. Dengan kekuatanmu yang luar biasa, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi ketika saatnya tiba. Selain itu, tidak ada persyaratan dukungan sektoral atau dunia bintang untuk mengambil bagian dalam konvensi dewa yang mendalam. Selama persyaratannya terpenuhi, siapapun dapat berpartisipasi. Alasan kenapa aku ingin kamu menjadi murid Divine Ice Phoenix adalah untuk memudahkan kakakku membawamu ke alam langit abadi. Ketika Mu Bingyun selesai berbicara, dia mulai berpikir secara mendalam tentang bagaimana dia bisa membujuk kakak perempuannya. Aku masih belum mengerti. Yunce menggelengkan kepalanya sekali lagi. Mu Bingyun menjelaskan, meskipun 4 kerajaan besar tidak pernah berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, mereka selalu bersama-sama mempersiapkan, memimpin, menyaksikan dan memilih area di mana konvensi tersebut akan diadakan. Sejumlah besar ahli dari 4 kerajaan besar akan hadir untuk menyaksikan pertempuran, ini termasuk 12 dewa bintang dari Dewa Bintang Rim. Selalu ada tempat untuk alam Snow Song di kursi penonton. Aku akan membujuk kakakku untuk membawamu ke area pertemuan alam langit abadi. Kakakku adalah orang yang tahu rasa syukur. Dia seharusnya tidak menolak pembayaran sekecil itu karena kamu telah menyelamatkan hidupku. Pada saat itu, apakah Anda bisa bertemu atau tidak dengan orang yang Anda inginkan atau tidak, akan bergantung pada nasib dan keberuntungan Anda.